Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu Siti Fatimah SKMMM selaku dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita bisa membuat video presentasi ini dengan lancar. Baik, adapun topik yang akan kami bahas adalah sebab akibat ruang lingkup kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ermawati. Saya sebagai moderator dan saya akan memimpin jalannya presentasi pada video ini. Adapun anggota-anggota pada kelompok 4 ada Dinda Nirmalasari, Dwi Lestari, Eka Nia Wulandari, Eriska Nurhidayah, Ena Ermawati saya sendiri, Fitriana Rahmawati, Helsa Melinda, Indah Nursuci, Intan Nuraini, Irawati, Jihan Fadilah, Marisa Akmalia, Putri Gustiani, dan Siti Hanifah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembacaan slide-nya. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Marisa. Silahkan Marisa. Terima kasih kepada Saudara Erna. Pengertian teori sebab akibat. Teori sebab akibat adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulasi atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pembacaan slide selanjutnya atau slide kedua akan dibacakan oleh Helsa. Silakan Helsa. Perkenalkan, nama saya Helsa Melinda. Saya akan menjelaskan perilaku kesehatan. Yang pertama ada perilaku pemulihan kesehatan atau health maintenance. Contohnya seperti perilaku pencegahan penyakit, perilaku gizi, makanan dan minuman, dan perilaku peningkatan kesehatan. Lalu selanjutnya ada perilaku pencairan pengobatan, health seeking behavior. Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita, atau perilaku ini mulai dari mengobati sendiri, seperti self-treatment sampai dengan mencari pengobatan ke luar negeri. Lalu yang terakhir ada perilaku kesehatan lingkungan, yaitu bila mana seseorang merespon lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Untuk slide ketiga akan dibacakan oleh Dwi. Silakan Dwi. Baik, terima kasih kepada Saudari Erna. Seorang ahli Becker 1979 membuat klasifikasi tentang perilaku. 1. Perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku ini mencakup antara lain: A. Makan dengan menu berimbang atau appropriate diet, B. Olahraga teratur, C. Tidak merokok, D. Tidak meminum minuman keras dan narkoba, E. Istirahat cukup, F. Mengendalikan stres, G. Perilaku atau gaya hidup yang positif bagi kesehatan. Terima kasih. Untuk pembacaan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Irawati. Silakan Ira. Nama saya Irawati, saya akan membacakan slide yang 2. Perilaku sakit, illness behavior. Perilaku sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit, cara penularan, cara dan kemana harus mencari pengobatan penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, perilaku peran sakit, the sick role behavior. Dari segi sosiologi, pasien mempunyai peran yang mencakup hak-hak orang sakit dan kewajiban sebagai orang sakit. Hak dan kewajiban ini harus diketahui oleh orang sakit sendiri maupun orang lain, terutama keluarganya. Dan selanjutnya disebut perilaku peran orang sakit, the sick role. Untuk slide kelima akan dibacakan oleh Indah Nursuci. Silakan Indah. Izinkan saya untuk melanjutkan materinya. Yang keempat ada sikap. Sikap adalah penilaian bisa berupa pendapat seseorang terhadap stimulus atau objek. Dalam hal ini adalah
masalah kesehatan termasuk penyakit. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek, proses selanjutnya akan menilai atau bersikap terhadap stimulus. Luas atau objek kesehatan tersebut. Oleh sebab itu, indikator untuk sikap kesehatan juga sejalan dengan pengetahuan kesehatan seperti yang pertama, yaitu sikap terhadap sakit dan penyakit, bagaimana penilaian atau pendapat seseorang terhadap gejala atau tanda-tanda penyakit, cara penularan penyakit, cara pencegahan penyakit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sikap terhadap cara pemeliharaan hidup sehat, yaitu bagaimana penilaian atau pendapat seseorang terhadap cara-cara memelihara dan bagaimana cara-cara berperilaku hidup sehat. Sikap terhadap kesehatan lingkungan, yaitu seseorang terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Terima kasih. Untuk slide terakhir akan dibacakan oleh Dinda Nirmalasari. Silakan Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Nirmalasari akan membacakan slide berikutnya. Yang kelima ada praktek atau tindakan practices. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau berpendapat terhadap apa yang diketahuinya. Proses selanjutnya, ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahuinya dan dinilainya dengan baik. Inilah yang disebut praktek atau practices kesehatan, atau bisa disebut juga perilaku kesehatan, overall behavior. Indikator praktek kesehatan ini juga mencakup yang A, tindakan atau praktek sehubungan dengan penyakit, yang B, tindakan atau praktek pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, dan yang C, tindakan atau praktek kesehatan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.